Bagi orang asing, kabar tentang demonstrasi besar di Indonesia terasa begitu mengejutkan. Mereka awalnya mengira negeri ini selalu damai, karena yang mereka kenal selama ini adalah masyarakat yang baik hati dan ramah. Tidak pernah terbayang kondisi bisa memanas sampai pada titik protes besar-besaran, bahkan berujung pada insiden tragis. Ada pula yang membandingkan dengan demo di negaranya, di mana unjuk rasa biasanya berlangsung damai dan cukup dengan membawa tulisan saja sudah langsung diperhatikan pemerintah. Rasa kaget itu bercampur dengan keprihatinan yang mendalam, hingga ada di antara mereka yang mendoakan Indonesia dengan penuh harapan agar rakyatnya dilindungi, protes berlangsung damai, dan tuntutan benar-benar didengar. Reaksi ini menunjukkan betapa besar rasa kepedulian orang asing terhadap negeri ini. Meskipun aku bukan dari warga negara Indonesia, tetapi hatiku ikut menangis untuknya. Aku melihat bangsa yang biasanya penuh senyum, aku melihat bangsa yang lembut hatinya sedang terluka. Tapi aku yakin, aku tahu bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mudah hancur. Kalian tahu kapan bangkit, kalian tahu kapan bersatu, dan kalian selalu tahu bagaimana menemukan cahaya setelah kegelapan. Indonesia bukan hanya sebuah negara, Indonesia adalah jiwa, dan jiwa itu nggak akan pernah mati. Aku percaya badai ini akan reda, dan senyum Indonesia akan kembali bersinar. Doaku untuk Indonesia, semoga Allah selalu menjaga negeri ini, dan semoga masyarakat Indonesia selalu selamat, karena dunia ini terlalu sepi tanpa senyum Indonesia. Sudah berapa hari aku melihat itu seperti ini, tentang apa yang terjadi di Indonesia, dan bikin aku sangat sedih dan patah hati tentang situasi. Semuanya kata-kata hilang dari kepala aku, kayak kok bisa terjadi sampai ini ya. Saya berduka cita atas menyentuhnya teman kita, sopir Gojek tersebut. Kalian tetap aman dan jangan sampai radikal. Dan berdoa saja untuk semuanya. Guys, pertama ya sangat kesal lihat kejadian di Indonesia sekarang. Aku lagi di Amerika, masih 10 hari lagi baru balik. Tapi ini pesan buat semua yang ikut demo ya. Selama masih digunakan peluru karet atau non-lethal ya, yang tidak mematikan, harus pakai helm ya. Soalnya tetap ada titik lemah di kepala, kayak mata ya. Kalau peluru karet masuk mata itu tetap bisa. Jadi saran aku buat semua yang ikut demo ya, pertama jangan merusak fasilitas umum pasti. Kedua, jangan kasih lebih panas situasi. Tapi kalau memang tembakan-tembakan seperti peluru karet udah terjadi, pakai helm aja guys, aman kok. Memang pedes banget, pedes, sakit, akan memar. Tapi kalau kena lengan, kena dada, kena apa, nggak bakalan tembus, nggak bakalan mati guys. Tembusnya itu mungkin setengah senti aja. Kayak bisa ada kayak darah dikit, tapi nggak akan mati. Harus pakai helm karena ini kalau masuk di mata atau masuk telinga ya, atau masuk titik lemah ya, bisa aja kalau bukan geger otak bisa mati. Jadi tolong ya guys, semua yang apalagi yang lagi di Jakarta, yang lagi pulang, yang lagi berusaha pulang tapi katanya hujan peluru karet, pakai helm guys. Kalau nggak ada helm, tunggu dulu ya, cari tempat lindung ya, tapi hati-hati ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dikabarkan demonstrasi besar-besaran di Indonesia masih berlangsung setelah beberapa hari. Dan kami di sini mendukung dan memberi solidariti pada rakyat Indonesia yang sedang melawan kezaliman oleh penguasa-penguasa yang rakus. Dan semalam juga kami dikabarkan salah seorang demonstran telah meninggal dunia akibat dilanggar sehingga mati oleh pegawai FRU yang berada di sekitar Jakarta pada ketika itu. Saya mengucapkan salam takziah kepada keluarga almarhum Afan. Semoga husnul khatimah. Dan buat sahabat-sahabat saya yang berada di Indonesia sekarang yang turut menyertai demonstrasi tersebut,
jaga diri dan semoga diberi kekuatan dan ketabahan untuk melawan penguasa zalim. Lawan, tetap lawan. Demo di negara Indonesia beda kali sama demo yang di Arab. Lillahi ta'ala beda kali. Di Arab kita ya ada pegang kertas, ya udah kita jalan-jalan, kita tulis di kertas itu apa yang kita mau. Habis itu ada kita di sini parah, gak tahu, kayak perang. Sumpah, aku takut kali keluar. Sumpah ini demo atau apa? Dan orang Indonesia ini otaknya usaha sebenarnya. Orang itu di sini ada bentuk kayak DPR gitu. Tahu nggak apa? Orang itu ambil, orang itu jual, bilang besi, cari usaha biar cari untungan. Kayak mana lah ini, sumpah. Sampai temanku orang Arab tahu nggak? Orang itu bilang apa ke aku? Justin, berarti kita ada idea baru kalau ke Arab ini. Berarti kita kalau demo-demo kita ambil bintu-bintu juga biar bisa dijual. Di jalan-jalan lo, ibu-ibu naik motor sama anak dia yang cowok kecil. Dia pegang apa tahu? Dia pegang pintu mobil. Dia nggak tahu mau pergi jual besi, nggak tahu. Dan paling lucu apa? Orang demo nanya ke polisi apa? Pak, permisi, ini besi bukan? Ini besi bukan? Jadinya kerja. Sumpah orang itu suka kali kerja ya Tuhan. Kayak orang itu mau dapat aja untung gitu. Lucu kali kuliah, sumpah. Ibuku bilang ini apa? Kok orang semua angkat bintu-bintu? Aku bilang enggak bu. Ini mau dijual lah. Dijual. Mamaku bilang kok bisa? Emang bisa dijual? Bisa aku bilang. Sampai orang itu keluarin lagu. Begitu aku lihat besi, langsung ku suka. Tahu kan yang lagu itu ya? Allah, nggak tahu ada aja idenya. As protests continue in Indonesia and there are more riots and more protesting, let's continue to pray for Indonesia. So Lord Jesus, we thank you so much for the country of Indonesia. We thank you because you are Lord over Indonesia. We pray, Lord Jesus, that you continue to guard the peace, Lord Jesus, that the people will be safe, Lord Jesus. I pray that the people's demands will be heard, that wages will be increased, that everybody will benefit, and that there will be better lives provided for the people of Indonesia. Lord, we pray that there won't be any aggression. We pray that your peace will rest. And we pray, Lord Jesus, that there will be safety for those involved in the protest and also those not involved in the protest. We thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Kesaksian hingga doa yang mereka ucapkan menjadi bukti betapa besar perhatian orang asing terhadap Indonesia. Mereka bukan hanya terkejut melihat bagaimana rakyat yang dikenal ramah bisa turun ke jalan dalam jumlah besar, tetapi juga ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Dari sorot mata dan kata-kata mereka, terselip harapan agar bangsa ini segera bangkit dari situasi sulit. Doa yang mereka panjatkan seakan menyatu dengan doa rakyat Indonesia sendiri, berharap kedamaian kembali hadir. Senyum masyarakat Indonesia kembali terlihat, dan semangat persatuan tetap terjaga demi masa depan yang lebih baik.